Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang konversi satuan, satuan panjang, satuan berat, dan satuan waktu. Yuk, mari kita mulai. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan mengenal pengertian konversi satuan. Secara umum, konversi satuan memiliki arti mengubah sebuah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Konversi satuan pada umumnya tidak pernah mengubah nilai dari suatu besaran. Konversi satuan dapat dilakukan dalam sebuah sistem satuan yang sama maupun dalam sistem satuan yang berbeda. Nah, satuan ukur atau satuan merupakan sebuah satuan yang digunakan untuk memastikan suatu kebenaran dari sebuah ukuran tertentu. Contohnya, 2 km dikonversi menjadi 200 meter. Nah, satuan kilometer dan meter di sini merupakan satuan panjang. Konversi kilometer diubah menjadi meter. Sebagaimana yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya, konversi satuan memiliki jenis atau macam-macam yang sangat banyak. Jenis-jenis tersebut antara lain satuan tekanan, satuan massa, satuan panjang, satuan volume, satuan luas, dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar 3 konversi satuan, yaitu satuan panjang, satuan berat, dan satuan waktu. Nah, konversi satuan yang pertama adalah satuan panjang. Satuan panjang ini pada umumnya digunakan dalam menentukan jarak suatu tempat. Hal ini paling banyak ditemukan dalam materi tentang jarak, kecepatan, dan waktu dalam ilmu matematika. Ketika mencari jarak, maka pasti akan bertemu dengan berbagai satuan panjang. Nah, perhatikan gambar tangga satuan di bawah ini. Tangga ini tersusun dari atas ke bawah yang menandakan satuan panjang mulai dari yang terpanjang hingga yang terpendek. Berarti di sini satuan panjang yang terpanjang adalah kilometer dan satuan panjang yang terpendek adalah milimeter. Sedangkan satuan panjang yang paling umum digunakan adalah satuan meter. Nah, satuan-satuan panjang ini dapat dikonversikan ke dalam jenis satuan panjang yang lainnya. Caranya adalah dengan mengubah suatu satuan panjang ke dalam satuan panjang yang lain. Kuncinya yaitu ketika kita ingin menaikkan satu satuan, maka kita harus membaginya dengan 10. Sedangkan ketika kita ingin menurunkan satu satuan, maka kita harus mengalihkannya dengan 10. Contoh yang pertama, 2 km sama dengan titik-titik meter. Kita akan mengubah satuan kilometer ke dalam meter. Berarti dari kilometer ke meter turun sebanyak 3 tangga. Berarti nilai 2 dikalikan dengan 10 pangkat 3. Karena dia turun 3 angka ya. Jadi 2 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 2000. Maka 2 km sama dengan 2000 meter. Contoh yang kedua, 5 meter sama dengan titik-titik desimeter. Kita akan mengubah satuan meter ke dalam desimeter. Berarti dari meter turun tangga ke desimeter sebanyak 1 tangga. Berarti nilai 5 dikalikan dengan 10 pangkat 1 karena dia turun 1 tangga. 5 dikali 10 pangkat 1 sama dengan 50. Maka 5 meter sama dengan 50 desimeter. Contoh yang ketiga, 5000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Kita akan mengubah satuan meter ke dalam kilometer. Berarti dari meter kita naik tangga sebanyak 1, 2, 3. Nah, jika naik maka nilai 5000 meter ini dibagi 10 pangkat 3 karena dia naik 3 angka ya, menjadi 5. Maka
5.000 meter sama dengan 5 km. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, 4 meter dikurangi 80 cm dikurangi 20 desimeter sama dengan titik-titik cm. Di sini hasil akhir yang ditanya adalah cm. Sedangkan pertanyaannya adalah ada beberapa satuan yang masih dalam bentuk bukan cm. Jadi tugas kita yang pertama adalah mengonversikan satuan-satuan yang berbeda ini ke dalam cm. Yang pertama, satuan meter kita ubah ke dalam cm. 4 meter sama dengan titik-titik cm. Nah, dari meter ke cm berarti turun 2 tangga. Jika turun maka dikali. Maka nilai 4 dikali dengan 10 pangkat 2 karena dia turun 2 tangga ya. Jadi 4 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 400 cm. Kemudian 80 cm tidak diubah ya karena sudah sama-sama cm. Kemudian 20 desimeter kita ubah ke dalam cm. Dari desimeter turun 1 tangga. Maka jika turun dikali. Maka nilai 20 dikali dengan 10 pangkat 1 karena dia turun 1 tangga menjadi 200 cm. Maka konversi satuan yang tadi sudah diubah kita substitusi ya menjadi 400 cm dikurangi 80 cm dikurangi 200 cm sama dengan 120 cm. Maka hasil akhirnya adalah 4 meter dikurangi 80 cm dikurangi 20 desimeter sama dengan 120 cm. Contoh yang nomor 2, 7000 mm dikurangi 200 cm sama dengan titik-titik desimeter. Hasil akhir yang ditanya adalah desimeter. Sedangkan pertanyaannya adalah masih ada satuan yang belum dalam satuan desimeter. Maka kita harus mengubah satuan tersebut menjadi desimeter. Yang pertama kita mengubah satuan milimeter ke dalam desimeter. 7000 mm dari milimeter ke desimeter naik sebanyak 2 tangga. Jika naik maka dibagi ya. Maka nilai 7000 meter ini dibagi dengan 10 pangkat 2 karena dia naik 2 tangga. 7000 dibagi 10 pangkat 2 sama dengan 70 desimeter. Kemudian mengubah satuan cm ke dalam bentuk desimeter. Dari sentimeter naik 1 tangga ke desimeter. Berarti nilai 200 ini dibagi 10 pangkat 1 karena dia naik 1 tangga. 200 dibagi 10 pangkat 1 sama dengan 20. Maka 200 cm ini sama dengan 20 desimeter. Nah, setelah dikonversikan satuannya menjadi desimeter, kita substitusikan ya menjadi 70 desimeter dikurangi 20 desimeter sama dengan 50 desimeter. Maka 7000 mm dikurangi 200 cm sama dengan 50 desimeter. Nah, sekarang kita lanjut ke konversi satuan yang kedua. Konversi satuan yang kedua adalah satuan berat. Sebagaimana halnya dengan satuan panjang, satuan berat pun memiliki ukuran mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil, yang tersusun dalam tangga satuan seperti yang terlihat pada layar. Berarti satuan berat yang terbesar adalah kilogram. Sedangkan satuan berat yang terkecil adalah miligram. Nah, satuan berat yang paling umum digunakan adalah gram. Sama juga dengan ukuran panjang, apabila kita ingin menurunkan satu satuan berat, maka kita harus mengalikannya dengan 10. Nah, sebaliknya,
Jika kita ingin menaikkan satu satuan, maka kita harus membaginya dengan 10. Selain satuan berat yang tersusun dalam tangga satuan pada di layar, terdapat pula satuan-satuan berat lainnya yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, satuan-satuan ini seperti ton, kuintal, maupun pon. Contoh, 200 kg sama dengan titik-titik kuintal. Kita akan mengubah satuan kilogram menjadi kuintal. Nah, di sini 1 kuintal sama dengan 100 kg. Maka 200 kg sama dengan berapa kuintal? Maka nilai 200 ini dibagi 100 sama dengan 2. Jadi 200 kg sama dengan 2 kuintal. Contoh yang kedua, 5 kg sama dengan titik-titik gram. Kita akan mengubah satuan kilogram menjadi gram. Nah, dari kilogram berarti kita turun sebanyak 1, 2, 3. Kita turun sebanyak 3 tangga. Jika turun, maka dikali. Maka nilai 5 dikali dengan 10 pangkat 3. Karena dia turun 3 tangga ya. Maka 5 kali 10 pangkat 3 sama dengan 5.000. Nah, maka 5 kg sama dengan 5.000 gram. Nah, kemudian 30 kuintal sama dengan titik-titik ton. Kita akan mengubah satuan berat kuintal menjadi ton. Nah, di sini 1 ton sama dengan 10 kuintal. Maka jika 30 kuintal sama dengan titik-titik ton, nah nilai 30 ini dibagi dengan 10. Karena tadi ya, 1 ton sama dengan 10 kuintal. Nah, 30 dibagi 10 sama dengan 3. Maka 30 kuintal sama dengan 3 ton. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal. Yang pertama, 5 ton dikurangi 45 kuintal ditambah 400 kg sama dengan titik-titik kilogram. Nah, kita akan mengubah satuan-satuan ini menjadi kilogram. Kecuali yang sudah kilogram tidak usah diubah ya. Berarti yang pertama, kita akan mengubah satuan ton ke dalam kilogram. Tadi diingat, 1 ton sama dengan 1000 kg. Maka jika 5 ton sama dengan 5 dikali 1000 sama dengan 5000 kg. Yang kedua, 45 kuintal sama dengan titik-titik kilogram. Nah, tadi diingat bahwa 1 kuintal sama dengan 100 kg. Maka jika 45 kuintal sama dengan 45 dikali 100 sama dengan 4500 kg. Nah, maka kita substitusi ya yang tadi sudah diubah ke dalam kilogram menjadi 5000 dikurangi 4500 ditambah 400 sama dengan 900 kg. Maka 5 ton dikurangi 45 kuintal ditambah 400 kg sama dengan 900 kg. Contoh yang kedua, 7000 gram ditambah 500 dekagram sama dengan titik-titik kilogram. Nah, kita akan mengubah satuan-satuan ini ke dalam kilogram. Yang pertama, kita akan mengubah satuan gram. Mengubah satuan gram ke dalam kilogram. Maka naik sebanyak 1, 2, 3 tangga. Jika naik maka dibagi. Maka 7000 dibagi 10 pangkat 3. Karena naik 3 tangga ya. Maka hasilnya adalah 7. Maka 7000 kg sama dengan 7 kg. Yang kedua, 500 dekagram. 500 dekagram kita ubah ke dalam kilogram. Dekagram ke kilogram naik sebanyak 1, 2. Nah, maka 500 dekagram dibagi 10 pangkat 2 karena naik 2 tangga menjadi 5. Maka 500 dekagram sama dengan 5 kg.
Maka yang tadi kita ubah ke dalam kilogram, kita substitusi ke soal ya. Maka 7 kg ditambah 5 kg sama dengan 12 kg. Nah, sekarang kita lanjut ke konversi satuan yang terakhir, yaitu konversi satuan waktu. Satuan waktu juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh dari satuan waktu adalah hari, jam, menit, dan detik atau sekon. Yang ini ya. Nah, selain contoh satuan waktu tersebut, ada pula beberapa jenis satuan waktu yang lain seperti bulan, tahun, dan abad. Contohnya, 1 triwulan sama dengan 3 bulan, 1 caturwulan sama dengan 4 bulan, 1 semester sama dengan 6 bulan, kemudian 1 lustrum sama dengan 5 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, 1 abad sama dengan 100 tahun, dan 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, umur kakek 7 windu 5 tahun, umur ayah 42 tahun. Maka selisih umur mereka adalah titik-titik tahun. Berarti selisih umur kakek dan ayah adalah umur kakek dikurangi umur ayah sama dengan titik-titik tahun. Nah, sedangkan yang kita ketahui dari soal, umur kakek dalam bentuk 7 windu 5 tahun. Maka kita harus mengubahnya dalam satuan tahun. Nah, seperti pada penjelasan sebelumnya, 1 windu sama dengan 8 tahun. Maka 7 windu sama dengan 7 dikali 8 sama dengan 56 ditambah 5 tahun, karena umur kakek 7 windu 5 tahun. Maka 56 ditambah 5 sama dengan 51 tahun. Maka umur kakek sama dengan 61 tahun. Kemudian umur ayah sama dengan 45 tahun. Umur ayah tidak usah diubah ya, karena sudah dalam bentuk satuan waktu yang diinginkan. Maka kita substitusi, selisih umur kakek dan umur ayah adalah 61 tahun dikurangi 42 tahun sama dengan 19 tahun. Maka selisih umur mereka adalah 19 tahun. Contoh soal yang kedua, 4 windu ditambah 312 minggu dikurangi 9 tahun sama dengan titik-titik tahun. Nah, di sini masih ada satuan waktu yang belum dalam satuan tahun. Maka kita harus mengubahnya dalam satuan tahun. Nah, 4 windu sama dengan titik-titik tahun. Nah, berarti 4 dikali 8 sama dengan 32 tahun. Maka 4 windu sama dengan 32 tahun. Kemudian 312 minggu sama dengan titik-titik tahun. 1 tahun terdapat 52 minggu, maka 312 minggu sama dengan 312 dibagi 52 sama dengan 6 tahun. Maka 312 minggu sama dengan 6 tahun. Kemudian setelah kita ubah ke dalam satuan waktu yang diinginkan, kita substitusi. 4 windu ditambah 312 minggu dikurangi 9 tahun sama dengan 32 tahun ditambah 6 tahun dikurangi 9 tahun sama dengan 29 tahun. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi demikian materi pembahasan tentang konversi satuan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.